Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Ya, kali ini luar biasa sekali. Di depan saya telah hadir bukan anak kuliahan ya. Di depan saya ada anggota DPRD Rejang Lebong. Nah, kalau dari kemarin kita menghadirkan anggota DPRD yang senior, kali ini kita hadirkan anggota DPRD dari kaum milenial. Telah hadir bersama saya ada Bapak Panca Kurniawan. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Hari ini Bapak Panca Kurniawan dari Partai Perindo, tepatnya beliau sekarang berada di Komisi 3 DPRD Rejang Lebong. Kita bakal ngobrol sedikit ya, sharing-sharing, kita kenal lebih dekat bersama Bapak Panca Kurniawan. Karena memang kebetulan Bapak baru periode ini ya di DPRD. Sebelum Bapak mendaftar jadi anggota DPRD, kegiatan Bapak apa nih Pak? Sebelumnya kalau kegiatan itu banyak sih Pak. Ya. Waktu itu pernah bertani juga. Bertani. Yang paling lama ini jualan sayur. Jualan sayur Bapak? Iya, jualan sayur tuh ngirim ibaratnya gitu kan. Ngirim ke daerah-daerah Palembang, Jambi gitu kan. Main ini Pak ya, apa skala besar berarti ngedrop sayur. Ngedrop sayur ya. Ngantor langsung sendiri Pak, anak buah. Semuanya dikerjakan sendiri. Kita kan ada gudang gitu kan, itu jadi rame-rame gitu yang ngirim gitu Mbak. Bapak ini kan kalau melihat dari muka nih kayaknya masih kecil banget Pak. Bapak Iya, umur bener. berapa sih Pak? Umur sekarang 28 Pak. 28 Pak ya? Iya. Tapi udah berani terjun ke politik nih. Iya. Apa karena ada keluarga yang udah lama terjun ke politik jadi ada yang ngajarin lah istilahnya gitu Pak? Iya, kalau untuk keluarga memang bisa dikatakan memang udah lama gitu Pak. Di tahun 99 itu ya orang tua saya kan, bapak saya gitu terjun kan. Setelah itu di tahun berikutnya itu kakak saya gitu kan. Maaf Pak, kalau Bapak dulu apa Pak? Anggota Dewan juga? Iya, anggota dewan juga bapak saya. Di Kabupaten? Di Kabupaten Rejang Lebong. Oh baik. Kalau boleh tahu Bapak siapa tuh Pak? Bambang Bibit Wiono. Oh Pak Bambang, oke. Selanjutnya diikuti oleh Kakak saya, ya. ini Pak Heri Heri Purwanto ya, iya. di DPRD Provinsi. Nah ini adiknya nih. Terus Pak, Bapak melanjutkan perjuangan di bidang politik juga Pak ya. Apa sih yang bikin Bapak tertarik untuk mengikut jejak keluarga berkiprah di politik Pak? Yang pertama ini kan Mbak, seperti saya ini kan tinggalnya di daerah pertanian kan, desa sana kan, sayur mayur gitu kan. Yang saya inginkan itu ya seperti daerah kami ini kan untuk pertanian itu jalannya buruk-buruk gitu kan. Saya ingin terjun ke menjadi anggota dewan ini ya setidaknya ingin membantu masyarakat lah. Jadi tidak sedikit banyaknya gitu kan, seperti jalan pertaniannya, berharap aja kan untuk bisa dibangun, walaupun tidak banyak ya adalah gitu kan. Setidaknya dengan duduk bisa tersampaikan lah ya apa yang menjadi kebutuhan dasar. Iya benar, gitu. Keluhan masyarakat itu kan. Apalagi karena Pak Panca dari backgroundnya juga petani, otomatis sangat paham nih apa yang sangat krusial untuk dipenuhi dari kebutuhan para petani tersebut gitu Pak ya. Tapi walaupun jadi anggota dewan, bisnis sayur mayur tetap Pak ya? Sayur mayur tetap Pak ya. Menurut Bapak nih, karena Bapak kan di dapilnya itu memang lebih banyak petani Pak ya, wilayah apa sih komoditasnya sayur mayur paling banyak. Seluruh Rejang. Kalau boleh tahu dapilnya meliputi kecamatan apa aja tuh Pak? Seluruh Rejang, Sindang Klingi dan Sindang Dataran. Itu daerah dingin ya Pak ya? Daerah dingin ya. Apa sih yang paling diperlukan oleh masyarakat di dapil Bapak Pak? Kalau yang sangat diperlukan itu seperti kalau untuk petani Mbak ya itu pupuk, tapi pupuk ini langka gitu kan. Iya. Pupuk langka mana semua ini jadi mahal semua, jadi tidak stabil gitu Mbak. Sedangkan harga sayur mayur murah gitu kan. Itu yang jadi masalah bagi saudara. Ya sekarang fokus perjuangan Bapak juga di pupuk gitu Pak ya, supaya lebih lancar. Bapak selama menjadi anggota DPRD tentunya untuk aspirasi masyarakat itu yang sudah masuk ke Bapak kan udah dimasukkan ke dalam Pokir. Udah. Ada nggak sih Pokir yang berhasil direalisasikan untuk di dapil Bapak Pak? Alhamdulillah untuk Pokir itu sudah ada yang terrealisasi Mbak. Untuk di tahun 2020 itu jalan sepanjang 1,5 kilo itu. Hot mix. Alhamdulillah tahun 2020 udah dikerjakan gitu. Di daerah apa tuh Pak?
sumber bening tembus ke sumur urip. Oke. Itu memang jalan urat di jalan pertanian gitu kan. Terus Pak, untuk di tahun 2023 ini Pak, targetnya apa nih? Kalau bisa pokir yang harus kelar nih di 2023 ini. Kalau untuk tahun 2023 mungkin ya infrastruktur lagi tuh Mbak, jalan juga. Jalan ya. Masih banyak ya Pak ya? Masih banyak jalan ya. Karena memang jalan ini memang sangat prioritas lah, sangat utama kalau bagi kami petani kan Mbak. Soalnya kalau seperti jalan ini kan untuk angkut biaya hasil panen ini ya, kan bisa lebih efektif gitu kan. Kalau tadinya bisa pakai motor, ini bisa mobil bisa sampai gitu. Jadi dengan harga sayur mayur itu bisa stabil lah gitu kan. Nggak terlalu kemahalan gitu kan. Mudah-mudahan Pak ya. Iya. Untuk 2024 Pak masih seputar infrastruktur juga Pak. Mungkin infrastruktur itu aja. Infrastruktur dan pupuk ya Pak ya. Menurut Bapak, Bapak sudah menjalani sebagai petani dan juga berbisnis jatuhnya di bidang sayur mayur tersebut. Enak jadi anggota dewan atau bisnis aja Pak? Kalau dikatakan enak, ya semuanya enak sebenarnya. Ya. Tapi lebih enak ya menjadi anggota dewan. Ya, kendala Pak, karena Bapak kan terbilang muda dan baru terjun di politik. Apa sih kendala yang Bapak hadapi selama menjalani sebagai tokoh politik ini Pak? Kendalanya kalau tuh selama ini ya banyak ya Mbak ya. Kalau yang pro sama tidak pro itu pasti ada kan. Ya tapi alhamdulillah kan ya walaupun masih muda gitu kan bilang nanti bisanya apa gitu kan. Tapi alhamdulillah begitu. Memang waktu mau jadi itu aku juga bingung Mbak. Ini nanti kalau jadi anggota dewan mau gimana kerjanya gitu kan ya. Tapi setelah kita menjalani di dalam menjadi anggota legislatif ini setidaknya ada dikit banyaknya untuk belajar lah gitu kan, untuk memahami secara di anggota dewan ini harus seperti apa gitu kan ya. Alhamdulillah seperti pokir-pokir gitu kan ya, alhamdulillah ya terwujud gitu kan. Setidaknya ini loh yang aku bisa perbuat untuk masyarakat gitu kan. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri ya benar. Setidaknya aku nggak omong kosong doang. Iya benar. Ini loh yang aku buktikan gitu kan untuk masyarakat, walaupun tidak bisa memuaskan satu persatu gitu kan. Betul. Tapi kita bisa berbuat untuk semua masyarakat gitu kan. Nah, jalan ini bagus, yang tadinya ongkos ojek sayuran itu yang harganya 30 bawa ke kampung sekarang hanya 10.000 gitu kan. Jadi bisa meringankan untuk masyarakat situ. Luar biasa. Jadi sobat parlemen, walaupun anggota dewan ini dari usia yang cukup muda, bukan berarti kualitasnya jauh di bawah yang senior ya. Saya pikir beliau mempunyai niat dan misi dan beliau memperjuangkan supaya terwujud gitu loh. Nggak kalah dengan yang senior-senior. Kita nggak harus apatis dengan calon-calon tokoh politik yang berusia muda gitu. Mereka mampu bersaing dan mereka sudah membuktikannya gitu. Jadi kepengen tahu dulu lagi nih Pak ya. Rencana Bapak di 2024 gimana nih Pak? Bapak mau lanjut di DPRD kah atau Bapak mau ngikuti jejak Kakak di provinsi Pak? Ada rencana enggak Pak? Kalau untuk rencana 2024 mungkin bertahan di kabupaten Pak. Untuk pemilihan di daerah kabupaten. Mau menyelesaikan fokus Bapak tadi ya. Masih seputar, kalau saya simpulkan sih Pak Panca ini lebih fokus ke petani ya. Kebutuhan petani ya, apalagi Bapak di wilayah pertanian. Untuk dapil masih di dapil. Untuk dapil masih tetap di dapil yang dapil 1 ya. Yang dataran dan Seluruh Rejang. Ini kalau dapil untuk 2. Ya, dapil 2 rupanya. Untuk kan kalau di dapil 2 ini Pak lumayan Pak. Yang caleg-calegnya itu kan banyak yang dari politisi senior loh. Iya benar. Kalau boleh tahu bocoran ya, trik dan tips Bapak untuk memenangkan kontestasi politik itu gimana sih Pak? Kalau seperti saya ini kan kaum milenial gitu kan, kaum muda gitu kan. Jadi kalau saya ini lebih ke bukan menyampingkan untuk yang tua-tua gitu ya. Ini tapi untuk lebih ke milenialnya. Karena kalau saya lihat sih sekarang mata pilihnya lebih banyak yang milenial. Ya, betul. Dan mohon maaf juga bukan menyampingkan yang lebih tua gitu kan. Karena pemilih yang cerdas ini pasti milenial. Iya. Iya kan? Kalau orang tua ini ada loh yang kayak memang dia mendukung kita tapi dia gimana kalau saat pencoblosan itu dia salah gitu Mbak. Kadang-kadang kan juga kayak misalnya ibu-ibu yang udah tua ya. Iya. Ibu, kenapa pilih Bapak itu?
Karena aku kemarin dikasih jilbab. Bukan karena Bapak itu programnya bagus gitu. Iya benar. Tapi kalau anak muda kan mereka lebih kritis Iya, kan. benar lebih kritis. Soalnya kalau anak milenial lebih muda ini dia lebih semangat gitu kan. Apalagi ada yang lebih muda. Oh, ini anak orang-orang muda nih kata dia kan. Nah, pilih yang muda lagi bisa kata apa dia nih kan. orang? Iya. Kita tes dulu. Gitu. Salah satunya itu ya Pak ya. Iya. Ada tips lain nggak Pak? Kalau tips lain Khususnya buat teman-teman milenial yang mau ngikutin jejak Bapak nih Pak. oh ya, kalau untuk anak-anak milenial ya yang jelas jangan takut sebelum perang. Nah, itu aja. Iya. Sebelum mencoba jangan takut, itu aja. Bisa dibilang modal nekat nggak sih Pak? Modal nekat, sebenarnya dikatakan bisa modal nekat gitu Pak. Iya. Yang penting niat kita baik ya Pak ya. Iya, yang penting niat kita baik. Yang jelas kalau kita terjun ke politik ini, kalau menjadi anggota dewan ya bisa berbuat untuk masyarakat dah. Betul. Gitu aja, Mbak. Kalau saya simpulkan sih karena memang niat Bapak baik dan Bapak tulus untuk memperjuangkan itu, Bapak juga bergelut di bidang itu kan, akhirnya Bapak berhasil gitu. Oke Bapak Panca, terima kasih atas waktunya hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Luar biasa hari ini kita ngobrol bersama Bapak Panca, asik sekali. Lain kali kita bakal ngobrol lagi dengan membahas isu-isu yang lebih hangat tentunya ya. Kita bakal ngajak narasumber pendamping. Dan Sobat Parlemen, demikianlah tadi obrolan kami bersama anggota DPRD dari Partai Perindo dari Komisi 3 DPRD Jongbong, Bapak Panca Kurniawan. Dan sampai jumpa di podcast lainnya. Jangan lupa untuk di follow, subscribe semua medsos Humas DPRD di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Akhirnya saya Anita pamit undur diri bersama Pak Panca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Ngebong bercahaya.